Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Aries, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke baik, ini adalah pembacaan asmaranya kamu sama si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Agustus 2026. Nah seperti biasa, sebelum Mari memulai pembacaannya, Mari kasih tahu sama kamu dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebahagian kaum Aries saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, Mari harapkan kamunya mampu untuk berbijaksana ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini ya. Baik, langsung saja kita mulai Aries. Ini dia. Ada energi dari Wheel of Fortune di situ, kemudian ada energi dari Eight of Cups, berikutnya hadir energi dari The Sun reverse, kemudian ada di sini dan berikutnya ada di sini. Waduh. Oke, baik ya. Kemudian ada di sini, berikutnya ada di sini, kemudiannya ada ini dan berikutnya ada di sini. Ya. Nah, jadi kalau Mari lihat begini nih hubungan kalian ya. Kamunya itu tuh nggak tahu sebenarnya apakah memang bersama dengan dia ini tuh adalah sebuah hal yang baik untuk kamu. Hal yang benar sudah keputusannya supaya bersama dengan si dia gitu ya. Mari lihat kayak ada tindakan seperti di luar dari kesadaran dirimu gitu loh. Memang nampaknya Mari nih ya, nampaknya Mari, kamu bisa aja nih dikerjain sama pasangannya kamu ini. Gitu loh. Kamu bisa aja kayak dimajikin sama si pasangannya kamu. Ada indikasinya ke arah sana. Sebab kenapa kamu tidak sadar diri dan akhirnya kamu mau melanjutkan hubungan ini dengan dia. Gitu ya. Mungkin akan ada masa-masa tertentu ketika kamu diam sendiri ya, walaupun itu persekian menit ya, tapi kamu mungkin bisa bingung sama dirinya kamu gitu loh. Kok aku terus-terusan ya kepikiran sama dia ya? Kok aku ini masih mau ya sama dia hingga saat sekarang? Kok nampaknya dorongan ke dia itu tuh makin kuat ya? Gitu. Apalagi bagi kalian yang merasa sempat meninggalkan dia ya. Sempat kayak jelas-jelas kamu tunjukin bahwa kamu tidak mau sama dia. Gitu ya. Kamu bisa aja tuh persekian menit itu tuh bingung. Lah aku kan kemarin gak mau sama dia. Kok saat ini rasa-rasanya seperti aku cinta mati ya sama orang ini. Gitu. Kok aku jadi mau terima dia. Gitu. Jadi kayak ada dua entitas yang berbeda dalam dirimu. Gitu. Satu yang tergila-gila sama dia. Yang mau menjalani hubungan sama dia. Yang membutuhkan kehadiran dirinya. Yang satunya lagi seperti sebuah entitas yang bertolak belakang gitu loh. Kamu gak mau, kamu sadar kamu gak cinta sama dia, kamu sadar bahwa kamu tidak baik dengan dia. Gitu. Jadi ada dua hal yang sedang, ada dua hal yang sedang bertolak belakang dalam dirimu. Atau ada tadi entitas lain dalam dirimu. Tapi memang ini disadari persekian menitnya nih. Atau persekian detik ya untuk beberapa. Ini bukan aku. Ini bukan aku yang menginginkan dengan dia. Gitu. Nah di sana ya. Jadi kayak ada keanehan kalau kamu mengamati dirinya kamu sendiri ya. Kamu bisa merasakan ada keanehan. Dulu pengennya itu tuh ngomong kasar sama dia terus-terusan. Kok belakangan hari malah pengen ngomongnya lembut gitu ya. Dulu pengen tinggalin dia banget gitu. Kok jadi malah ketarik aja sama dia. Gitu. Ya. Nah, kalau kamu merasa bacaan ini tuh resonate ya ke kamu ya. Nampaknya Mari ya kamu lakukan tindakan pembersihan ya. Memang agak berat itu nanti kamu mau mencari cara untuk menghilangkan entitas asing dalam dirinya kamu ini gitu loh. Untuk merilis kekuatan lain dalam dirinya kamu ini. Memang pasti agak susah itu. Makanya kalau orang yang kena pelet gitu ya.
Kalau orang yang dikerjain gitu loh sama praktisi, makanya itu tuh susah sembuh ya. Sebab akan ada aja itu tuh halangan dari dalam diri, yang males lah, yang nggak percaya lah, gitu ya. Yang ada aja pokoknya halangan untuk tidak mau ngebersihin diri, gitu. Makanya kalau orang yang sudah kena kerjain sama praktisi, jadinya bego gitu loh. Walaupun nggak bahagia tapi nggak mau pergi, gitu loh. Walaupun merasa nggak cinta tapi masih mau bersama, gitu. Ya, jadi kayak ada kuasa lain gitu ya, yang bisa-bisa kayak mengendalikan kamu. Itu kalau mari lihat. Walaupun kalian ini tuh orang Aries ya, tapi nampaknya Aries yang saat ini mari tarik energinya itu tuh, ya kamu ternyata gampang dikerjain ya. Karena kalau mari bilang ini yang ngerjainnya kamu ini tuh, ini nanti mari jadi agak sombong ya. Tapi mari jangan anggap mari sombong ya, mari hanya ngomong aja ini ya. Maaf ya. Tapi yang ngerjain kamu ini tuh, dia bukan seseorang yang punya kekuatan yang begitu besar ya. Dikit aja nih dia ngerjain kamu gitu loh. Pakai cara gampang aja nih dia ngerjain kamu. Tapi kamu bisa tunduk gitu. Apanya dia sama kamu masuk gitu. Ya. Tekniknya dia ke kamu teknik biasa-biasa aja ini. Tapi goal gitu loh. Nggak payah-payah dia ini tuh. Nggak yang barang alot kamu ini tuh untuk dikerjain ya. Berarti memang pengamanan dirinya kamu itu tuh gampang dibobol gitu ya. Coba dah dicek-cek. Kamu rajin mendekatkan diri ke Tuhan enggak nih? Gitu. Kamu gitu ya. Memang banyak hal sih yang bisa bikin kita itu tuh lemah ya. Nah, salah satunya cukuplah mari katakan tentang kedekatannya kamu sama kekuatan maha dahsyat gitu ya. Apakah ada keintiman dengan sang maha dahsyat itu atau enggak gitu loh. Karena dikerjain manusia aja kamu bobol jebol gitu loh. Di sana ya. Kamu kayak nggak berdaya gitu loh. Kalau mari lihat. Ya. Ini tuh udah pasti kayak bukan kekuatan yang datangnya dari Tuhan ini. Dia ngerjain kamu udah pasti tidak. Gitu ya. Ini kekuatan dari yang kalau bahasanya mari itu tuh kekuatan dari yang si jahat gitu ya. Di sana. Itu loh. Jadi kamu itu tuh bisa nggak berkutik itu. Kalau dengan dia. Kamu itu tadi malah kamu bisa agaknya gila gitu. Tanda petik loh ya. Bukan gila beneran kamu keliling gitu ya. Ngais-ngais tong sampah. Enggak. Tapi gila. Kok ke dia aja pikiran ini. Kok lemah ya. Ketemu sama dia tuh lemah. Seperti kamu tuh nggak berdaya. Dia bilang nungging, kamu nungging. Dia bilang kamu kayang, kamu kayang. Dia bilang kamu lompat, kamu lompat. Nah gitu. Patuh aja udah kamunya sama dia. Itu ya. Kayak nggak bisa nolak. Gitu. Kayak memang dipengaruhi betul lah. Betul itu. Jadi kayak bisa kamu itu tuh jadinya mekanis. Ya. Kayaknya kamu tuh robot yang sudah ada orang lain yang memprogram kamu. Gitu kalau mari nampak ya. Nah di sana. Dan kalau melihat memang seseorang ini tuh kayak dia nekat banget ini ya. Memang itu banget yang dia mau. Bisa mengkunci kamu. Bisa bikin kamunya itu tuh tak berdaya. Tunduk kamu. Dan dia menjadi otoritas bagi kamu. Gitu loh. Memang egonya dia untuk bisa memiliki kamu kuat gitu loh. Jadi sebenarnya ada dua korban dalam cerita ini ya. Salah satunya kamu dan salah duanya adalah dia. Karena ini udah pasti ego dari dalam diri nih. Gitu. Egonya dia ingin kamunya tuh sayang sama dia, cinta sama dia. Kamu jangan sakiti dia. Ini berangkat karena dia merasa
dibuat tidak bahagia oleh kamu. Karena memang itu ya kalau Mari nampak ya. Memang nampaknya kamu itu tuh, ini maaf-maaf aja nih. Kamu memang culas sama dia ya. Gitu. Kamu memang ketus sama dia. Atau mungkin kamu sempat bilang kamunya itu tuh gak mau lagi sama dia. Gitu loh. Jadi di matanya dia ketika kamu memperlakukan dia buruk, maka kamu harus ditundukkan. Egonya dia itu tuh mendorong kesadarannya dia harus nundukin kamu. Gitu. Ya. Jadi kamu yang menyakiti dia, maka harus kamu yang menyembuhkan dia. Dia paksa kamu. Dengan cara kekuatan entitas lain gitu loh. Menghadirkan entitas lain untuk mengontrol kamu. Gitu. Ya. Jadi kayak berangkat dari rasa sakit, tidak bahagia, kecewa, dan sebagainya. Itulah yang membuat dia jadinya ngerjain kamu. Gitu. Kalau kamu sesuai dengan maunya dia ya, seperti bagaimana dalam pikirannya dia ya. Dia harap kamu telepon, kamu nelpon. Dia harap kamu mau begini, kamu mau. Ya. Kalau kamu dari kemarin-kemarin itu tuh selalu berupaya bikin dia gembira, bahagia, tenang, damai. Ya. Kamu ngasih apa yang dia minta. Kamu nggak tolak apa yang dia maui. Kamu nggak bakalan dikerjain gini, gitu loh. Tapi karena kamu alot untuk dimiliki ya, kamu bolak-balik nolak dia misalnya. Ya, dia udah deketin kamu tapi ya kamu nggak ada perasaan apa-apa sama dia. Wajar dong kalau kamu nolak. Penolakannya kamu itu tuh menjadi motivasi bagi dia supaya bisa dapetin kamu. Karena kalau ini PDKT ya, dia sudah datang berkali-kali menawarkan proposal berpacaran dengan kamu, tapi kamu tolak. Ya. Atau dia bisa sudah sekian lama ini tuh menunggu kamu menerima dia, tapi kabar baik yang dia tunggu dari kamu ndak datang-datang. Ya udah, dia ambil jalan singkatnya. Gitu loh. Dia ambil jalan pintasnya. Gitu ya. Ya dia tahu bahwa manusia ini tuh ya bisa dikerjain. Ya udah dia kerjain kamu lah. Di situ ya, dia jebak kamu, dia bikin kamu dalam perangkap kemauan egonya dia. Tapi dia pun secara tidak sadar tunduk pada ego pribadinya dia sendiri. Tapi yang masa bodoh gitu pokoknya. Pokoknya tujuannya aku itu tuh dapet, tujuannya aku tuh kesampaian, gitu ya. Aku nggak mau ditolak sama Aries. Ya udah, kamu nampak akan menerima dia. Aku ingin dicintai sama Aries. Kamu bisa kelihatan gila-gilaan. Seperti mencintai dia. Aku menginginkan apa yang aku maui dipenuhi sama Aries. Ya udah. Kamu jor-joran, habis-habisan kamu bisa ini tuh ke dia. Gitu loh. Seperti orang yang gak pakai akal sehat. Ya memang akal sehatnya kamu sedang dilumpuhkan. Gitu loh. Kamu gak bisa defensif membela diri. Kamu gak akan bisa punya pendapat sendiri. Enggak. Kamu gak akan bisa. Gitu ya. Yang berlaku di sini pendapatnya dia. Yang dipenuhi di sini ya keinginannya dia. Gitu. Kamu enggak berdaya tuh melawan. Gitu ya. Padahal bisa ada sesuatu hal yang selama ini tuh tidak mau kamu lakukan. Nanti bisa tuh kamu lakukan. Gitu loh. Enggak pakai pikir panjang. Hancur semua ideologinya kamu, prinsip-prinsipnya kamu, gitu, hancur itu, gugur itu, nggak laku, gitu. Kalau misalnya kan dulu, contoh aja nih ya, kamu nolak dia, karena misal kamunya itu tuh milih pasangan yang seiman, contoh aja ini ya, contoh aja, sementara kalian lain iman, ya udah kamu tolak kan gitu, akhirnya kamu tolak dia, tapi bisa. Ya walaupun dia tidak pindah ke imannya kamu, tapi kamu jadinya mau sama dia gitu loh. Yang selama ini tuh kamu gaya hidup yang hemat gitu ya. Ekonomis gitu. Nanti dengan dia ini tuh dia minta duit untuk hal-hal yang gak genah, kamu kasih.
Bisa di sana ya, kamu ngasih. Nggak ada kamu mikir-mikir panjang, loh ini duit untuk apa ini mau dikasih sama dia? Apa kepentingannya nih? Duit ini dikeluarin dari rekeningnya kamu. Nggak ada mikir kamu. Shut down gitu loh, di shut down sama si dianya akal sehatnya kamu. Oh tapi ingat ya, ini bacaan memang bisa banget bolak-balik ya. Yang mari baca sebagai energinya pasangan Aries dalam kehidupan nyata itu adalah energinya Aries. Ya, sangat amat mungkin karena ini tuh general reading. Ya, nah jadi silahkan dibolak-balik sendiri apabila memang bisa dibolak-balik ya. Jika tidak bisa, maka berarti ini tuh bukan tarikan dari energi Ariesnya kamu. Oke? Nah tapi biarkan mari melanjutkan sedikit lagi ya pembacaan ini sesuai dengan apa adanya tebaran kartu tarotnya. Nah begitu ya. Nah jadi kamu bisa aja tiba-tiba kok cinta sama dia, sayang sama dia, takut sama dia. Gitu ya, tak mau kehilangan dia. Gitu loh, pagi, siang, sore, malam. Pikirannya kamu itu tentang dia aja. Gitu loh, perasaannya kamu itu tuh tertuju ke dia aja. Gitu ya, jadi tanda petik sepertinya kamu boleh menghambakan dirinya kamu kepada si pasangannya kamu ini. Gitu. Ya. Seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Begitulah modelnya kamu. Gitu. Nah, sementara dia di sana puas karena apa yang dia kehendaki dapet. Gitu loh. Nengok kamu yang seperti inilah hal yang memang dia inginkan. Gitu. Ya. Namun memang ini hubungannya tidak akan sehat ini. Tidak akan sehat. Gitu loh. Karena diawali dari motif yang agaknya kurang baik gitu ya. Walaupun mungkin tadinya dia tidak menyangka ya. Tadinya bisa aja dia tidak akan menyangka apa efek jangka panjangnya kalau efek buruk ya. Dia tidak menyangka akan ada efek buruk suatu saat nanti yang bakalan dia terima karena dia ngerjain kamu. Gitu. Dan bisa-bisa memang dia tidak peduli. Ya, jadi dia tuh bisa hanya melihat untuk kondisi jarak dekat aja. Gitu loh. Karena ngerjain kamu, mari lihat konsekuensinya akan mengejar dia ini. Gitu loh. Karena memang takdirnya kamu sama si dia sebenarnya sudah berakhir, tapi ini tuh adalah sesuatu yang dipaksakan. Ya kalau kalian sempat dulunya bersama ya. Tapi kalau kalian belum pernah ada status hubungannya, hanya sebatas pendekatan demi pendekatan ya. Ya kamu itu tuh tidak ada cerita apa-apa dengan dia. Tapi dia memaksakan. Semuanya itu tuh punya konsekuensi. Nanti cepat atau lambat dia akan rasain itu konsekuensinya kalau dia ngerjain kamu nih. Gitu loh. Tidak akan keluar dia tuh dengan baik-baik saja ya. Karena sikapnya dia seperti ini tuh ke kamu. Tapi walaupun demikian kamu jangan marah ya. Kamu jangan marah, kamu jangan benci sama dia apalagi sampai dendam ya. Nanti ini tuh jadi lingkaran setan. Gitu loh. Dia hanya dengan sisi manusia dia yang lemah ya, yang belum tinggi kebijaksanaannya begitu loh. Yang masih di bawah kuasa dari egonya dia. Gitu. Lagian biar cepat kamunya bisa tersembuhkan. Kalau kamu marah sama dia, kamu benci sama dia, nanti payah kalau kamu mau melepaskan dirimu dari kekuatan entitas yang dia kirimkan ke kamu. Harus hati bersih, baru bisa kita tuh lepas gitu ya. Di sana. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Sagittarius, berikut Gemini, ada energi dari Pisces, ada energi Virgo, Capricorn di sana, Libra hadir, kemudian Scorpio dan kemudian ada energi Leo Capricorn ya, menutup bacaan kita kali ini. Itu ajalah dulu yang bisa mari sampaikan ke kamu. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.